Selamat hari Minggu. Hamua kadongan adorang sotapuka parminggota tapahibul marohata lahomar soba tutuhata jolo martangiang mahita di bagasan rohat tabi. Amen. Marede mahita sian buku ede nomor sada ayat sada dohot ayat 2. Jongjong mahita. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Edehon hamuma di Jahoba edenai baru, ay nunga di pabaheni bana aka halongangan, nunga di pabotohon Jahoba hatuaonna, nunga di papa taribana hati goranna diadopan ni akka si pelebegu. Nunga ditupahi tangan siamunna nabadiai ibana. Haleluya. Haleluya.
tangiang mahita. Ale Tuhan Yesus Tuhan nami, namadok mauliate dohami tuho, ala ditaluhoko do dosa dohot hamatean marhite-hite hamamatemi. Ala disodangi ho tanoman nami, asa marpakirimon na mangulu hami ala ni haheon mi. Dang pola bemabiar hami midahamatean, ay ho do ulu nami, ruas mudo hami. Dipaucat ho do hami sian haholomon tuhatiuron, sian hamatean tuhangoluan, atong pargogoy mahami, mamuji dohot mangului ho ari-ari, pasangapon ho di bagasan haporseaon na mangulu, pay masahat hami tulabungmu. Amen. Hudul mahita. Marede mahita sian buku ede nomor 114 ayat 2. Tabige mapati ni debata di hari mingguon, imasian patik patoluhon dohot lapatanna, on madido disi. Patik patoluhon. Dang jadi dohonon goar ni debata, yang go soture dalanna. Aihona uhum na dosogot akana marsineang di goarna. Dia do lapatan ni ondo. Ikon dihabiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana. Asa unang hita olo mamurai, manang manolon-nolon, manang marujar-ujaran naroa, manang mangaci marhite goar ni debata. Ay dinatar sosak dohot tangiang dohot puji-pujian do si dohonon goar ni debata. Ima sahatna, atong rap manggidogogo mahita siya Tuhan debata, laho mangulahon na hobar tu patik nai. Ale Tuhan debata, say pargugoy mahami, mangulahon na hobar tu patik ni. Amen. Marede mahita sian buku ede nomor 688 ayat sada dohot ayat 2. Tuhan jujur domasa doraki Allah nasala pambahenaki hataku kanang parulaki jodoh Jongjong mahita. Pakuliki petu pasone mabai jutrohani dongaku be pikiran hatana hurang ture jora Tapaserep marohata manopoti dosata tu debata,
martangiang mahita. Ali Tuhan debata pargogo na so hatudosan jala ama para siroha. Dang lomoroham midahamatean ni pardosa. Mula manian parjahati tumadikon dalanna asa mangulu ibana ido di pangidoroham. Alani i ubahen hu pangidohami say sudah timatoru-torum asa unang mangonai betuhami. Say sesa sude dosa nami asa mangulu hami di bagasan asi ni roham. Say pargogoy hami asa margogo hami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabigi mabagabaga ni debata taringot tuha sesaan ni dosata. Para si roha jala pardenggan basa do Jahoba. Lambat tarimas jala para si roha godang. Dang dibahet tu hita hobar tu akka dosata. Jala dang dibaloson tu hita hobar tu akka hajahotota. Songon asin ni rohani ama-ama mida akka anakna. Asin ni rohani Jahoba di akka na makabyari ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Hudul mahamu. Marede mahita sian buku ede nomor 657 ayat sada. Tajahamahan ni debata epistel diari mingguon imasian 2 Tesalonika tolu ayat sada rodi ayat 12 tajahama marsikat sorin. Akup nii tangyakon hamu mahami ale akadongan asa marlojong hatani Tuhani jala marsangap songon nadihamu. Angkiat malua hami sian halak na jekel jalana jahati, aidang saluhut na olo porsea. Alai hapo sando Tuhani, patoguon na dorohamu, jalaramotan na dohamu maralohon na jahati. Napos dorohanami midahamu di bagasan Tuhani, say patupaw muna don na hupodahon hami Tuhamu, nang nuaing nang tujoloanon. Say ditogu-togu Tuhani marohamuna tuholong ni rohani debata doho tuhabengeton ni Kristusi. Alay mga sahon guarni Tuhata Jesus Kristus, upaingot hami mahamu, ali akadongan, sumurut mahamu sian ganupdongan, naso maradat di parange, naso mangihuton poda na jinalona sian hami. Aid boto hamudo manang songon dia patut tiro muna hami. Ain dada songon naso maradat hami di tonga-tonga muna. Aidada songon tamue sorang hami manangi sehamu, lo jado hami tahe jala mangalutan, mula-mulaon borngin dohot arian, unang sorat hamu hubahen. Dada naso marsahala haminian, alai naeng pajongjongon nami diri nami tiruan di hamu, asa diihuton hamu hami. Ainang adorang di tonga-tonga muna hami, nunga dirihon hami Tuhamu, nasora mula unang maibana mangan. Ay terbige do tuhami, adong do deba sian hamuna naso maradat parangena, akan naso mula ulaon, naso si ulaon do tahe di jama. Tuaka sisongoni hupatikon jala hurodihon hami, mangasahon Tuhan Yesus Kristus,
bulus manasida mula ulaon asana niomona be dihanguluhon. Ima sahatna, martua maafkan na tumangihon hata ni debata, jalan na upeopsa. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 358 ayat 2 dohot ayat 6. Jongjong mahita. Gilir upuji dewataku, Rasai marasi rohai, dan ditulangkan taniaku. Atong taha tidakon maha porsiaw tai songon nahina tidakon ni dongata saha porsiaw di sadok portibion rap madok mahita au porsea di bata Jahoba ido ama paguguna suatu dosan natumo palangit dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak ni di bata Jahoba nasasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean siaton di perbadia adorang sohabubuhan ido tuhata natumaon nabernit di panguhuman ni silatus namate terpajal do ibana di hau na pinarsilang natuar tuban maturu dong ditanom namulak mangulu diari patuluhon nama naik su surgo lahu pundul kisya menibata Jahoba amanai pargogo na sohatu dosani bisi maibana pai mamulak sogot tutanoon mangukumi halak na mangulu dohot namate au porsea diton di perbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia dohot dihasesaan ni dosa dohot dihatai namandok mulak mangulu do sogot daging ni halak naung mate
dohot dihanguluan nasura sudah. Amen. Hudul mahita. Tapasahat ma peleata huhut marede mahita sian buku ede nomor 362 ayat sada rodi ayat 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan sebagai dasar khotbah pada hari Minggu ini yang diberi nama Minggu Kantate, diambil dari Keluaran pasal 15 ayat 1 sampai dengan 14. Keluaran pasal 15 dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 14. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Nyanyian Musa dan Israel. Kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, "Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab
ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Karena Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut, para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut Tibirau. Samudra raya menutupi mereka, ke air yang dalam mereka tenggelam seperti batu. Tangan kananmu Tuhan mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Dengan keluhuranmu yang benar engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang engkau. Engkau melepaskan api murkamu yang memakan mereka sebagai tunggul gandum. Karena nafas hidungmu segala air naik bertimbun-timbun, segala aliran berdiri tegak seperti bendungan. Air bah membeku di tengah-tengah laut. Kata musuh, aku akan mengajar, akan mencapai mereka, akan membagi-bagi jarahan. Nafsuku akan kulampiaskan kepada mereka, akan kuhunus pedangku, tanganku akan melenyapkan mereka. Engkau meniup dengan taufanmu, laut pun menutupi mereka sebagai fitnah mereka tenggelam dalam air yang hebat. Siapakah yang seperti engkau di antara para ahla? Ya Tuhan, siapakah seperti engkau? Mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur. Engkau pembuat keajaiban, engkau mengulurkan tangan kananmu, bumi pun menelan mereka. Dengan kasih setiamu, engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu, engkau membimbingnya ke tempat kediamannya yang kudus. Bangsa-bangsa mendengarnya, mereka pun menggigil kegentaran menghinggapi penduduk tanah Filistin. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata, yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengarkan firman Tuhan serta melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Saudaraku seiman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nas yang kita baru dengar adalah sebuah kesaksian dari Musa tentang perbuatan ajaib Allah yang mereka terima, yang mereka rasakan ketika mereka akan meninggalkan tanah Mesir, tanah perbudakan, tempat mereka menjadi budak lebih kurang 450 tahun. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, begitu dahsyatnya apa yang dialami oleh Musa dan bangsa Israel. Begitu luar biasanya, begitu hebatnya, saudaraku, di mana mereka meninggalkan Mesir menuju tanah mereka di Yerusalem. Mereka harus berhadapan dengan laut, mereka harus berhadapan dengan
tentara Firaun yang mengejar mereka dari belakang. Kalau mereka berhenti, habislah mereka akan dibunuh oleh pasukan tentara Firaun yang berkuda penuh dengan senjata. Kalau mereka terus berlari ke depan, maka mereka pun akan mati tenggelam oleh laut itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pilihannya hanya dua saja, berhenti atau lanjut berjalan atau berlari. Saudaraku, kedua-duanya tidak memberikan jaminan apapun. Tapi yang pasti saudaraku, Musa dan bangsa Israel memilih untuk berjalan terus, berlari terus ke depan. Walau di depan ada tantangan yang terhempang lebar, yaitu lautan. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ternyata mereka mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa. Laut itu terbelah dua, dan itu dapat kita lihat dalam pasal-pasal sebelumnya. Terbelah dua, mereka pun dapat berjalan menyeberang dari lorong di antara air yang menjadi benteng. Mereka berjalan. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Nats ini mengatakan bahwa kuda-kuda tentara-tentara Romawi justru ketika mereka mengikuti menyeberang laut yang terbelah itu, pada saat bangsa Israel sudah menyeberang, maka laut yang terbelah dua itu menjadi satu kembali. Mereka atau laut itu kemudian menelan, menenggelamkan para tentara Firaun, menenggelamkan juga kuda-kuda yang ditunggangi oleh tentara Firaun, dan semua persenjataan mereka juga bahkan tenggelam. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada nas ini dikatakan bahwa mereka tenggelam seperti batu. Itu artinya apa saudaraku? Berarti mereka benar-benar tenggelam, tidak muncul lagi ke permukaan. Bagaikan batu, tenggelam itu akan terus turun ke dasar laut. Demikianlah yang dikatakan oleh Musa dalam nas ini. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ternyata Musa dan bangsa Israel melihat perbuatan besar Tuhan itu. Mereka pun kemudian menyanyikan sebuah nyanyian bagi Tuhan dengan lirik-lirik yang menggambarkan kedahsyatan Tuhan, perbuatan Tuhan yang luar biasa, dan berkat-berkat Tuhan yang mereka peroleh. Seandainya mereka berhenti dan menyerah, maka mereka tidak akan melihat, merasakan keajaiban yang Tuhan lakukan itu. Tapi mereka berjalan terus, dan ternyata tantangan itu yang adalah laut itu berubah, saudaraku, menjadi berkat. Berkatnya di mana? Tantangan laut yang terbentang luas itu terbelah dua, itu menjadi berkat bagi mereka. Ternyata tantangan laut yang tadinya telah digambarkan akan menenggelamkan mereka, ternyata justru menyelamatkan mereka. Tentara Firaun, kuda-kuda dan persenjataan, ternyata merekalah yang ditenggelamkan. Oleh karenanya saudaraku, kedahsyatan perbuatan Tuhan yang luar biasa itu menggugah Musa dan orang Israel untuk membuat sebuah nyanyian yang indah, nyanyian yang baru bagi Tuhan. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, topik minggu kita hari ini, bernyanyilah untuk Tuhan, bersoraklah untuk Tuhan. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nyanyian ini adalah nyanyian yang menggambarkan, mencerminkan iman.
nyanyian yang disampaikan oleh Musa adalah nyanyian yang benar-benar memunculkan bahwa lewat lirik-lirik lagu yang mereka nyanyikan itu, mereka resapi dan keluar dari hati nurani mereka sebagai gambaran betapa Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu begitu hebat, Tuhan itu begitu dahsyat. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya membayangkan bagaimana bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa itu bernyanyi membesarkan nama Tuhan lewat respons mereka akan perbuatan Tuhan yang ajaib. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, itu sama dengan lagu-lagu yang kita nyanyikan, baik itu lagu-lagu rohani yang ada di gereja maupun lagu-lagu pop dan lain sebagainya. Ketika kita meresapi lirik-liriknya, maka tentu nuansa menyanyikannya akan berbeda saudaraku. Ketika kita bernyanyi tidak hanya sekedar rutinitas menyanyikan lagu tersebut, tetapi ketika kita meresapinya sambil sekaligus merasakan perbuatan tangan Tuhan, maka di sana kita telah menyanyikan sebuah nyanyian baru dengan gubahan baru, dengan aransemen yang baru, yang itu membuat orang yang mendengarkannya juga akan semakin terpana dan semangat untuk mendengarnya juga akan menjadi tinggi. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu ada banyak lagu yang kita ketahui walau tidak banyak lagu yang kita hafal. Kita tahu banyak lagu, baik lagu-lagu rohani di gereja maupun lagu-lagu pop. Apakah itu lagu-lagu pop lama, apakah lagu-lagu pop yang baru, atau lagu-lagu saat ini saudaraku. Kita bisa mendengarkan ketika seseorang menghayati setiap lirik-lirik lagu itu, maka orang pun akan mendengarkannya secara tekun dan terbawa dengan arus pembawaan sang penyanyi tentang lagu tersebut. Misalnya saja, sebut saja buku ND nomor 213, Dungsonang Rohaku. Ketika orang hanya menyanyikan itu seperti biasa saja, Dungsonang Rohaku, dibain Tuhaku, ya itu begitu saja. Tapi kalau kita meresapi bahwa hatiku bersuka cita dikarenakan perbuatan Tuhan, sambil kita merenungkan perbuatan Tuhan yang begitu ajaib dalam hidup kita, maka cara menyanyikannya pasti berbeda saudaraku. Jangan-jangan tanpa kita sadari air mata kita menetes saudaraku. Itulah yang dikatakan sebuah nyanyian baru itu. Nyanyian yang disampaikan oleh Musa dan bangsa Israel yang menggambarkan, mencerminkan iman mereka atas perenungan perbuatan Tuhan yang ajaib. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, nats ini mau mengatakan ketika kita bernyanyi janganlah hanya sekedar bernyanyi saja. Ketika kita mengumandangkan sebuah lagu janganlah hanya sekedar kita kumandangkan lagu, ya rutinitas lagu-lagu yang kita dengar, tapi resapi lirik-liriknya sambil meresapi juga perbuatan tangan Tuhan. Ya seperti sebut saja lagu Kolam Susu, ya tanah ini tanah surga. Kenapa? Karena ternyata tongkat, batu, semua bisa menjadi tanaman. Tongkat dilempar saja saudaraku, bisa tumbuh dan kemudian bisa mendatangkan sayur-sayuran dan makanan bagi manusia saudaraku. Oleh karenanya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Musa merasakan perbuatan tangan Tuhan yang luar biasa itu, ayo kita juga meresapi dan merenungkan perbuatan-perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Pasti banyak perbuatan-perbuatan ajaib yang kita lakukan, yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Tidak sekali seminggu, tidak juga sekali sebulan, bahkan mungkin setiap hari kita merasakan perbuatan ajaib Tuhan. Tidak mungkin, tapi pasti setiap hari kita boleh bangun dari tidur kita di pagi hari, itu adalah mujizat yang utama dan terutama dalam hidup kita. Apalah arti semua saudaraku kalau kita tidak memiliki nafas kehidupan yang diberikan oleh Tuhan itu. Itu adalah sebuah keajaiban. Kita dapat melakukan aktivitas kita, terlepas itu
yang kita kerjakan sukses atau tidak, tapi kita mampu untuk melakukan aktivitas kita, itu adalah sebuah keajaiban saudaraku. Belum lagi kalau kita sembuh dari sakit, kita sukses dalam pekerjaan, kita lulus dalam sekolah, kita masuk lagi ke PTN. Seperti sekarang ini banyak orang bersukacita karena diterima di PTN secara undangan ataupun ujian UTBK yang baru berlangsung beberapa hari yang lalu. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, penghayatan kita akan perbuatan Tuhan itulah yang memampukan kita untuk menghayati setiap lirik-lirik lagu. Dan ketika kita menyanyikannya, maka tertuanglah, terceminlah dari situ penghayatan yang luar biasa tentang perbuatan Tuhan. Oleh karenanya saudaraku, tidak mungkin orang bisa menyanyikan sebuah nyanyian dengan lirik yang diresapinya dan membuat dia bisa sampai menangis tanpa ada iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Oleh karenanya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ayo kita ungkapkan lewat nyanyian itu akan perbuatan-perbuatan Tuhan. Sehingga nyanyian itu tidak harus kita menciptakan sebuah lirik yang baru, nyanyian yang baru atau lagu yang baru, tidak. Tapi setiap kita menyanyikannya dengan sebuah respons yang luar biasa tentang perbuatan Tuhan, maka lagu itu akan menjadi lagu yang sangat luar biasa saudaraku. Itu sama dengan ketika kita menyanyikan khusus untuk suku Batak, O Tano Batak. Kita membayangkan Tanah Batak itu tanah yang luar biasa. Walaupun tidak semua tanahnya subur, ada yang gersang, tetapi lewat tanah Batak itu banyak dilahirkan orang-orang Batak yang beken-beken, orang-orang Batak yang terkenal baik di negeri ini maupun di dunia internasional. Ketika kita menyanyikan O Tanah Batak, kita membayangkan betapa nenek moyang kita dulu berjibaku untuk memelihara, untuk menjaga, dan untuk membesarkan keturunannya supaya menjadi orang-orang yang dahsyat, yang luar biasa dan hebat. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan nyanyian O Tanah Batak kita bisa meresapi begitu perbuatan Tuhan ajaib kepada orang-orang Batak. Dan yang lainnya saudaraku, kita bisa merasakan betapa perbuatan Tuhan itu sungguh-sungguh nyata, dan kita bisa terjemahkan itu lewat penghayatan kita ketika kita menyanyikan sebuah nyanyian. Oleh karenanya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ayo kita mau merenungkan dan melihat secara pasti akan perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan di dalam kehidupan kita. Begitu kita bangun pagi, kita sudah merasakan keajaiban Tuhan. Kita kemudian bisa sarapan, kita bisa berangkat, kita bisa sampai di tempat pekerjaan kita. Itu sudah merupakan mujizat yang dari Tuhan. Kemudian kita bisa kembali menyelesaikan pekerjaan dan sampai di rumah. Kemudian kita beristirahat di malam hari, itu juga semua adalah perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa. Sehingga kita tidak melihatnya sekedar hanya rutinitas saja, berupa siklus yang berputar begitu-begitu aja. Tetapi di tengah-tengah siklus yang berputar itu, kita bisa merasakan perbuatan Tuhan yang luar biasa. Dan kita bisa meresponsnya dengan sebuah nyanyian dan lain sebagainya. Oleh karenanya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam lagu-lagu yang kita nyanyikan di setiap ibadah gereja, maka tidak ada ibadah gereja yang tanpa lagu. Soal berapa lagunya, pasti ibadah itu disertai dengan lagu. Sehingga tidak akan terjadi ungkapan-ungkapan membosankan, lagunya membosankan, liturgi ibadahnya membosankan. Tidak akan mungkin dia membosankan kalau kita menyanyikannya itu dengan penuh dengan perenungan akan perbuatan Tuhan. Tidak mungkin dia akan membosankan kalau kita menyanyikan itu sebagai cerminan iman kita, saudaraku. Tapi kalau kita menyanyikannya hanya sekedar saja, seperti rutinitas saja, yang berulang-ulang saja, tentu tidak memberikan kesan apapun. Oleh karenanya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah itu akan menjadi hidup, liturgi ibadah itu akan menjadi hidup, nyanyian-nyanyian di setiap ibadah itu akan menjadi hidup. Kalau kita laksanakan itu dengan penuh perenungan akan perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita,
Nah, sehingga dengan demikian maka kita pasti akan merasakan sukacita yang luar biasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini dikatakan adalah Minggu Kantate. Kita diminta untuk bernyanyi bagi Tuhan. Bernyanyi boleh melalui perbuatan kita. Tidak hanya sekedar melalui perkataan yang mengeluarkan lirik-lirik lagu, tapi perbuatan kita ini juga bisa mencerminkan sebuah lagu yang melambangkan, yang memberikan pesan betapa kita ingin menunjukkan Tuhan itu luar biasa dalam kehidupanku. Keluarbiasaan Tuhan itu tentu tidak harus diartikan kita sukses melakukan apapun. Kedahsyatan Tuhan itu tentu tidak diartikan kalau kita diterima di perguruan tinggi negeri. Kedahsyatan Tuhan itu tidak harus diartikan bahwa kita bisa lulus dari sekolah kita, dari kuliah kita. Kedahsyatan Tuhan itu yang paling utama adalah kita dimampukan untuk dapat berdiri tegak sekalipun banyak tantangan yang kita hadapi. Kedahsyatan yang luar biasa itu kita terus bisa mempertahankan bahwa Yesus itu adalah juru selamat kita, bahwa Yesus itu adalah sumber penghiburan, Yesus itu adalah sumber pertolongan. Jadi tidak persoalan sakit kita sembuh atau enggak, sekolah kita selesai atau enggak, pekerjaan kita selesai atau enggak, tapi kita dimampukan untuk berdiri tegak dan terus berimankan kepada Tuhan Yesus, itu adalah mujizat yang luar biasa. Oleh karenanya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, iman kita itu adalah iman yang percaya kepada Tuhan Yesus. Iman kita adalah iman yang percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Baru saja beberapa waktu yang lalu, ya kurang lebih 2 bulan yang lalu, kita merayakan hari wafatnya Tuhan Yesus atau Jumat Agung. Kita baru merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus, di mana kita merasakan sukacita yang luar biasa saudaraku. Dalam nats ini Musa melihat dan merasakan perbuatan Tuhan yang luar biasa. Laut terbelah menjadi 2. Mereka menyeberang. Saat mereka menyeberang, tentara Firaun mengikut dari belakang. Ternyata justru air laut itu menjadi 1 dan mereka pun ditenggelamkan. Itulah perbuatan Tuhan yang luar biasa saudaraku. Tentu bukan lagi kita harus merasakan seperti yang dirasakan oleh Musa dan bangsa Israel. Ada banyak mujizat-mujizat yang kita alami saudaraku. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada Minggu Kantate ini kita nyatakan lagu pujian kepada Tuhan lewat perilaku kita. Kita cerminkan saudaraku betapa Tuhan itu hebat, luar biasa dan dahsyat dalam kehidupan kita, sehingga dengan demikian maka tak ada alasan bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan untuk tidak merespon perbuatan Tuhan dengan perilaku kita, dengan perkataan kita, terlebih dengan nyanyian-nyanyian. Oleh karenanya ayo saudaraku, apapun nyanyian yang kita nyanyikan, jika itu kita resapi keluar dari hati satu bari, maka dia akan memberikan pesan tersendiri saudaraku. Ya, sama seperti lagu Indonesia Raya, sama seperti lagu Maju Tak Gentar, sama dengan lagu Halo Halo Bandung. Lagu-lagu itu jika diresapi maka dia akan menggelegar, memberikan semangat perjuangan kepada para pejuang, kepada para pahlawan untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Itu sama dengan lagu-lagu rohani. Jika kita resapi maka semangat kita bertuhan akan semakin luar biasa saudaraku. Sehingga tidak heran kalau kemudian ada orang yang bernyanyi sambil menangis, bernyanyi sambil dia mengangkat tangan. Itu semua adalah respons dari peresapannya akan perbuatan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa dalam hidupnya. Okelah, kita tidak harus menangis. Okelah, kita tidak harus mengangkat-angkat tangan. Paling tidak semangat kita bernyanyi itu sangat luar biasa dan tidak lagi terkesan kita hanya bernyanyi secara rutinitas saja. Oleh karenanya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yuk kita lihat satu persatu apa perbuatan ajaib yang kita terima dari Tuhan. Ayo setiap hari kita hitung kapan dan di mana serta apa itu perbuatan ajaib Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, setiap hari pasti kita merasakan perbuatan Tuhan yang luar biasa. Setidak-tidaknya oksigen
yang diberikan Tuhan itu kita terima secara gratis, saudaraku. Itu adalah perbuatan Tuhan yang ajaib, yang luar biasa. Bumi ini boleh berputar, matahari boleh berputar, kemudian semua planet-planet itu mengitari atau berputar mengelilingi ya matahari bertahun, per hari, per bulan, saudaraku. Semua itu adalah keajaiban. Kalau bukan Tuhan yang mengendalikannya, siapa lagi, saudaraku? Hanya Tuhanlah sang penguasa yang mengendalikan semua itu, sehingga tata surya ini boleh mereka ada di tempatnya masing-masing. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, semua itu membuat manusia tinggal nyaman, tenang, dan penuh dengan sukacita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayo mari kita nyatakan perbuatan Tuhan itu lewat nyanyian-nyanyian yang luar biasa. Bernyanyilah bukan karena rutinitas, tapi bernyanyilah sambil meresapi liriknya dan kita kaitkan dengan perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Sehingga dengan demikian, saudaraku, maka ketika kita bernyanyi, kita tidak akan pernah mengalami kebosanan. Ketika kita beribadah, kita tidak akan pernah mengalami kebosanan, karena ibadah kita itu diselingi dengan lagu-lagu yang semakin memantapkan iman kita. Ayo saudaraku, jangan pernah tidak bernyanyi ketika saatnya bernyanyi di gereja. Jangan tutup mulutmu ketika di gereja itu sedang bernyanyi, karena nyanyian itu semakin menambah semangat kita bertuhan, karena nyanyian itu semakin mempertebal iman kita kepada Tuhan, karena nyanyian itu semakin meyakinkan kita betapa Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Amin. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu yang kami rasakan pada saat ini. Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu, biarlah Roh-Mu yang kudus turun atas kami, membuat kami bersukacita dan menyanyikan nyanyian sebagai respons akan perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kami. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur karena Tuhan masih terus memakai Yayasan Badan Kerjasama Marturia untuk menyatakan kebenaran Injil-Mu dimanapun, kapanpun, dan dalam situasi apapun. Sama seperti ibadah online ini yang kami lakukan setiap minggu, itu semua juga adalah perbuatan ajaib Tuhan. Biarlah Tuhan, orang-orang yang mengikuti ibadah secara online ini dimanapun mereka, Tuhan, Engkau urapi, Engkau berkati, dan tolong mereka juga Tuhan untuk merasakan dan meyakini dan mempercayai bahwa perbuatan ajaib Tuhan selalu kami rasakan dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan yang di surga, pakailah Yayasan Badan Kerjasama Marturia untuk perpanjangan tangan-Mu, perpanjangan kaki-Mu, perpanjangan mulut-Mu, untuk menyatakan akan kehebatan kedahsyatan Tuhan lewat pemberitaan Injil yang kami lakukan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat yang mengikuti ibadah ini, ketika mereka sedang sakit, Engkau Tuhan nyatakan mujizat kesembuhan, dan Engkau Tuhan memberkati semua yang mengikuti ibadah online ini. Kami serahkan Tuhan agar para misionaris juga boleh melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tapasahat ma peliata huhut ma hita maredes yang bukuede nomor 574 ayat sada dohot 2. Jongjong mahita. Olopon, olopon Tuhan, hati dakon dengan di masalai. Saya rahot dengan mi, produksi
tatangyak koma piliata ali di bata amanami na di banua gijang hodo harorwan ni saluhut silehon-lehon nadinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus upasahat hami ma siyan na lehon mi tu hami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na husus di jolom pasu-pasu may jalaramoti asa huparhasya kami pilihanon pati bulhon haracaw mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay ma rohanami marhite-hite todim asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mi tuhami asalam girgir kami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana di lehon mi, tadi pamataku, hosado gogoki, rodi saluhut hartaku, puasa hatimu, Ali amanami na di banua gijang say pinarbadia maguarmu say Roma harajaumu say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang lehon matuhami sadarion hanguluan siapari si samadu sanami songon panisanami di dosa ni dongan namardosa tuhami unang hami tugihon tu pangujunan palua mahami sian pangago. Ay hodong napura haraja, dohot harukuon, rodi asarapon, saleleni lelengna. Mulak mahamu di bagasan dame jalo mapasu-pasu sian di bata di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata maho disodakon Tuhan di bata buhina tuho jala asima rohana midaho didopakon Tuhan di bata buhina tuho jala dipasaurhon madamena tutod dim. Puji Tuhan, hari ini kita dapat memuji, membesarkan nama Tuhan lewat ibadah online yang diselenggarakan oleh Yayasan Badan Kerjasama Marturia. Kami tetap setia untuk melayani seluruh umat Tuhan dimanapun. Kami ucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.